Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau kamu menunggu kesuksesan kamu setelah boyong, maka sampai kapanpun kau nggak akan sukses. Nggak akan sukses. Kesuksesan orang itu yang asli di satu titik, keyakinan ke Allah. Jangan pernah yakin selain Allah. Jangan pernah. Kamu dibohongin semua. Dibohongin semua. Tujuan awal orang tuamu memondokkan kamu supaya kamu kenal Allah. Bukan kenal saya, salah. Bukan kenal saya, kenal Allah. Guru itu hanya sekedar batu loncatan. Teman hanya batu loncatan. Orang tua hanya batu loncatan. Totalitas ke Allah yang hebat, yang yakin. Jangan ketipu. Kita orang diberi otak sama Allah, dibuat mikir. Buat mikir. Kalau dunia ini yang berkehendak Allah dan Allah mampu untuk merubah semuanya secepat kilat. Mampu memberikan segala sesuatu secepat kilat. Sesuatu yang gak masuk akal mungkin terjadi. Tapi gunakan akal dulu. Jangan sampai akal kamu gak digunakan. Orang-orang yang alim, yang ilmunya luar biasa, itu yang asli. Itu dari hasil keyakinan. Belajar nomor 2, yakin dulu. Belajar nomor 2. Banyak orang-orang belajar tapi goblok. Kenapa goblok? Tidak punya keyakinan yang dasar. Sementara yang satu belajarnya biasa-biasa saja, tapi punya kekuatan hati yang dasar. Gara-gara ini keyakinan. Makanya di Al-Quran itu pangkat derajatnya orang amal salih sama orang yang yakin lebih dulu orang yang yakin. Wa basyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira Muhammad amanu kepada alladzina, kepada orang banyak amanu yang membangun keimanan di dalam kolbu yang totalitas. Keimanan yang dasar. Keimanan yang luar biasa. Paham Gus? Kamu percaya nggak penyakit kamu itu sembuh tidak harus diobati? Percaya nggak? Rayo sekota. Kalau kepercaya ngapain? Ngapain? Bingung-bingung, khawatir ini, khawatir itu. Orang ceritanya wong gondoan mati. Setahu saya orang itu mati gara-gara kontrak hidupnya habis. Ya enggak? Jadi ada orang masih muda mati, ya memang kontrak hidupnya nyampe muda. Sampai itu masih kecil mati, bareng sing tua ora mati-mati. Jadi wabasyiril ladzina amanu. Setelah wabasyiril ladzina amanu itu toh baru amilus sholihat. Jadi orang yang amal salih dibandingkan orang yang iman lebih tinggi iman. Cuma tidak akan terjadi amal solih kecuali harus diawali dengan iman. Dan keimanan yang diletakkan pada diri manusia semakin yakin kepada Allah, maka akan terjadi pergerakan amal salih. Akan terjadi banyak amal salih. Saya pernah ditanya orang ini, Pak Yai, lelaki yang istrinya satu sama yang banyak utama mana? Apa kata saya? Utama banyak. Lu panjenengan kenyataannya istrinya cuma satu. Berarti lebih utama satu, Kiai? Enggak. Utamanya 2 atau 3 atau 4. Kenapa Kiai? Karena yang istrinya 2, 3 atau 4 udah saya ngeluh. Kepalanya pusing. Sedangkan yang istrinya satu enak, ayam tentrem. Gak usah mikir. Kan mikir satu. Coba apa ini barangmu loro piye coba. Pengen nguyah bingung. Udah kemana ini? Ya. Orang itu kalau punya istri juga kan mikirnya 2 kali kan. Pusing kepala pusing. Apalagi 3 semakin pusing. Apalagi 4 semakin pusing. Kalau pengen nggak pusing ya 1. Artinya apa itu justru yang 2, 3, 4 ini justru lelaki yang punya istri 2, 3, 4 justru semakin kenalnya ke Allah totalitas nih. Bukan cintanya ke Allah itu bisa totalitas. Beda dengan istrinya yang satu.
Kalau orang istrinya satu masih rawan mencintai istrinya. Tapi kalau istrinya 2, 3, 4, yang dicintai cuma Allah. Kenapa kok yang dicintai sama Allah? Loh, ke istri pertama diomyangi, komentari. Istri kedua diomeli. Ketiga digawano gebuk. Keempat ungkal ke celurit. Pada akhirnya orang yang istrinya 4 selalu tidur di masjid. Gak pernah tidur di rumah. Beda kalau istrinya 1. Makanya saya istrinya 1 selalu tidur di rumah. Umpamanya istrinya 4 tidur di masjid terus. Ketika di masjid. Paham? Utama mana istri 1 sama 4? Yang 4 tuh. Utama 4. 5 haram. Saiki lho. 5 haram. Utama 4 karena apa itu semakin banyak amal, semakin banyak pusing, semakin banyak musibah bencana, kesemrawutan hidup, pahala semakin banyak. Loh, Ustaz kok nggak mau milih yang pahalanya banyak ya Ustaz? Nanti kalau kebanyakan ini malah ruwet. Satu rumah nggak buat, akibatnya itikaf di masjid terus. Dulu itu ada orang ini, apa itu, melihat orang itu sholatnya khusyuk, kalau sholat itu bisa meneteskan air mata. Ada orang yang penasaran banget ya, kalau sholat meneteskan air mata terus ya. Lalu dia begini, wahai fulan, saya pengen beribadah bisa meneteskan air mata seperti panjenengan. Bagaimana caranya? Apa kata beliau? Nikah, kalau selama kamu istrinya 1 tidak bisa meneteskan air mata. Bagaimana fulan? Kalau kamu pengen bisa sholatnya meneteskan air mata, caranya istrinya 2 atau 3 atau 4. Setelah itu langsung orang ini alhamdulillah. Supaya setelah itu nikah lagi dia. Setelah nikah lagi apa yang terjadi? Kepalanya pusing. Ke istri muda, komentari. Ke istri tua, komentari. Akibatnya sampai itu meneteskan air mata. Kalau sholat dia khusyuk dia. Kalau sholat meneteskan air mata. Kemana nanti saya pulang? Ke istri muda diomelin. Ke istri tua dibawain parang. Sungguh beruntung kamu yang istrinya 2, 3, 4. Semakin takarub ke Allah itu semakin totalitas. Pintu langit semakin terbuka. Kenapa seperti itu? Tetesan-tetesan air mata seseorang akan menjadikan bumi subur makmur. Yang penting jangan bunuh diri. Sebenarnya jangan bunuh diri. Makanya biasanya kalau orang itu istrinya 1 sulit meneteskan air mata. Takarubnya ke Allah sulit karena cintanya ke Allah masih totalitas. Kamu kalau sholat pengen bisa meneteskan air mata apa bisa senyum? Neng, pengen punya suami yang bisa meneteskan air mata apa yang selalu senyum kalau sholat? Padahal saya ini bujuni telur itu. Gak jadi Ustaz, 1 saja. Semoga berkah, amin amin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa rabbil alamin. Al-Fatihah.